Amin. Shalom. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Haleluya. Hari yang penuh dengan sukacita. Karena itu kita akan belajar satu tema sore hari ini, yaitu adalah sukacita sejati karena iman. Saudaraku, kita sebenarnya sadar ataupun tidak sadar, kita itu ingin hidup berbahagia dan bersukacita. Dan semua yang kita lakukan dalam kehidupan ini sebenarnya itu adalah untuk mencari kebahagiaan dan sukacita dalam hidup kita. Sadar ataupun tidak, semua yang kita lakukan adalah untuk supaya kita bisa mendapat kebahagiaan dan sukacita apapun yang kita lakukan. Saudaraku, apa sih sebenarnya sukacita itu? Apakah itu baik? Kemudian apa pengaruhnya dalam hidup kita? Saudaraku, dampak dari bersukacita itu ternyata sangat baik. Kita tahu dengan bersukacita, maka kekebalan tubuh kita akan lebih baik. Kita menjadi lebih sehat karena bersukacita. Kita sudah tahu itu kan? Kemudian juga panjang umur dan awet muda. Karena bersukacita, kita akan panjang umur, lebih panjang umur dan awet muda. Ada hormon-hormon kebahagiaan yang dihasilkan ketika kita bersukacita. Dan kemudian kita juga akan semakin sehat secara emosional. Secara mental kita akan lebih sehat kalau kita bersukacita. Karena itulah sukacita itu sangat baik dalam hidup kita. Kemudian juga bersukacita itu membuat kita kuat untuk menghadapi tekanan. Ketika kita bersukacita maka kita akan lebih kuat dalam menghadapi tekanan dibandingkan kalau kita menghadapi tekanan masalah itu dengan bete, dengan bad mood gitu. Dengan bersukacita kita akan lebih kuat. Dan kemudian dengan bersukacita juga kita akan lebih positif, kita akan lebih menjadi pribadi yang menyenangkan, kita akan lebih sabar ketika kita bersukacita. Kita akan lebih sabar ketika bersukacita, bukan? Kemudian kita juga akan lebih pengertian kepada orang lain. Kita mempunyai semangat ketika kita bersukacita. Kita lebih kreatif ketika bersukacita. Sukacita itu membuat kita lebih kreatif daripada ketika kita lagi bete, bukan? Ketika kita bersukacita, kita lebih banyak berpikir hal-hal yang di luar kebiasaan kita. Karena kita bersukacita. Kemudian juga karena bersukacita kita juga mempunyai daya tahan terhadap tekanan. Kita memiliki fokus yang lebih baik. Di mana? Sukacita. Jadi sukacita itu sangat baik. Dan kemudian juga hubungan baik dengan orang lain ketika kita bersukacita. Saudaraku, mana yang kita pilih? Bergaul dengan orang bersukacita atau bergaul dengan orang yang negatif, protes, mengeluh terus? Tentu kita lebih suka bergaul dengan orang-orang yang bersukacita. Karena itulah pepatah Tiongkok berkata, orang yang tidak bisa tersenyum jangan buka toko. Ya, orang yang tidak bisa tersenyum jangan buka toko katanya. Karena orang yang buka toko itu harus kelihatan ceria, harus kelihatan sukacita, harus kelihatan menyenangkan, membuat cukai-cukai datang, kan? Membuat para pelanggan datang. Itu karena bersukacita. Jadi sukacita itu sangat-sangat baik. Dan saudaraku, kita melihat satu hal lagi, yaitu Alkitab berkata dalam Amsal 15 ayat 13 dan pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Bukan cuma skincare. Tapi heart care, hati yang diperhatikan dengan penuh sukacita, itu akan membuat pancaran muka yang berseri-seri. Karena itu bersukacita itu sangat-sangat baik, itu membuat muka berseri-seri. Dan kemudian juga hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukankah ketika kita bete, bad mood, stres terus-terusan, kita rasakan aduh bener stres mah jahat. Segala penyakit kita rasakan, tapi diperiksa ke dokter kok nggak ada apa-apa. Cuma stres doang. Tetapi hati yang gembira itu membuat kita sehat, itu membuat kita bugar. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara, dari semua ini apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kita memang diciptakan untuk bersukacita. Kenapa? Karena ketika kita bersukacita, semua jadi baik. Dan ketika kita bad mood, semua jadi jelek. Artinya memang kita diciptakan untuk bersukacita. Karena kelihatan kan kalau kita bersukacita semuanya menjadi senang, menjadi kuat, menjadi bagus, menjadi baik. Artinya kita memang diciptakan untuk bersukacita. Hey friend, hari ini kita perlu sadar. Kita diciptakan untuk bersukacita.
Amin. Kita diciptakan untuk bersuka cita. Coba lihat dampak kehidupan yang sedih, dampak kehidupan yang bete, bad mood. Amsal 17 ayat 22 dan 24 ayat 10. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Ngeri banget sudah. Orang yang semangatnya patah itu jadilah leles, mengeringkan tulang, osteoporosis mungkin saudaraku. Dan kemudian jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Dan di sini kita belajar bahwa stres merusak banyak hal. Stres meracuni kehidupan kita. Kesedihan itu merusak. Kesedihan itu menghancurkan dan melemahkan. Itu membuat perilaku kita juga negatif. Sikap kita menjadi buruk. Karena apa? Karena bad mood. Karena stres. Kita jadi tidak menyenangkan. Hidup kita jadi tidak menyenangkan. Dan disitulah kita sadar bahwa kesedihan, stres, bad mood itu adalah cara yang salah untuk mengisi kehidupan. Seperti mobil diesel diisi dengan pertamax. Hancur, saudaraku. Kita tidak boleh diisi dengan stres, diisi dengan bad mood. Itu cara yang salah untuk mengisi kehidupan. Cara yang baik, cara yang benar adalah sukacita. Dengan bersukacita kita memiliki kehidupan yang maksimal dan menyenangkan. Dan saudaraku, kita lihat musuh sukacita memang banyak di dunia ini. Saudaraku, banyak ada harapan yang tidak tercapai. Ya, kita ingin ini, ternyata kita tidak bisa mencapainya. Kemudian kecewa terhadap diri sendiri. Saudara pernah merasa kecewa dengan diri sendiri? Kenapa aku ini begini? Kenapa aku berbuat salah? Kenapa aku melakukan ini dan itu? Menyesal, kecewa terhadap diri sendiri. Kemudian merasa tidak berharga. Aku tidak sebaik orang lain. Itu membuat kita stres. Itu membuat kita kehilangan sukacita. Kemudian kecemasan, kekhawatiran, overthinking. Overthinking biasanya jelek atau baik? Hal yang jelek atau hal yang baik? Kalau overthinkinglah hal yang baik. Tapi kebanyakan dari kita kalau overthinking langsung pikiran kita kan hal-hal yang enggak tuh. Hal yang sebenarnya tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Kemudian kita merangkaikannya dengan imajinasi yang salah. Ya, sehingga kemudian kita menjadi semakin stres, semakin bad mood, semakin kehilangan sukacita. Dan itu cara yang salah untuk mengisi kehidupan. Saudara, dan kemudian kita juga musuh sukacita itu adalah kalau orang memperlakukan kita dengan tidak nyaman, kita tersinggung, kita sakit hati, atau juga kita banding-bandingkan diri dengan orang lain. Itu membuat kita kehilangan sukacita. Dan juga kemudian ada kesendirian dan kesepian. Karena itu bergaul dengan orang lain. Kesendirian itu membuat kita mikir yang enggak. Tetapi ketika kita bergaul dengan orang lain, maka kita melihat ada sukacita di situ. Saudaraku, hidup kita adalah untuk sukacita, bukan untuk stres, bukan untuk kesedihan. Nah saudaraku, dan Tuhan juga mau supaya kita bersukacita. Coba lihat ayatnya, ini beberapa ayat saja, banyak sekali ayat. Yang mungkin sudah tiba-tiba ingat kenapa sih Kokseng gak keluarin ayat itu. Ya memang terbatas saudaraku. Banyak sekali. Ini ayatnya. Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada dalam kamu. Dan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan mau supaya kita sukacita. Penuh sukacita. Dan kemudian Mazmur 32 dan 100. Bersukacitalah dalam Tuhan. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudaraku, Tuhan mau kita bersukacita. Tuhan ingin supaya hidup kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Apa saudaraku jalan menuju sukacita? Di rangkaian ayat ini kita bisa belajar beberapa poin bagaimana kita bisa bersukacita. Filipi 4 ayat 4 sampai 8. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Di sini kita belajar bahwa kalau kita ingin bersukacita, berbuat baiklah. Hendaklah kebaikan hatimu engkau nyatakan kepada semua orang. Berbuat baik kepada orang lain. Itu membuat kita sukacita, saudara. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain,
pasti kita akan alami sukacita. Sebab Tuhan juga pernah berkata kepada Kain, Kain, kenapa mukamu kok cemberut, muram, bete gitu? Rupanya karena waktu itu Kain persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, bukan? Dan kemudian dia merengut, dia cemberut. Dan Tuhan bilang, kenapa mukamu kok muram? Dan kemudian Tuhan katakan, bukankah mukamu akan berseri-seri kalau engkau berbuat baik? Jadi kalau kita berbuat baik, saudara, kita akan bersukacita, muka kita akan lebih berseri-seri. Kemudian yang lain juga adalah, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, doa dan bersyukur. Maka hasilnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Lalu apa lagi, saudara? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Jadi kita perlu menjaga pikiran kita perlu memelihara pikiran kita kepada hal-hal yang baik, indah, mulia, manis, sedap didengar, patut dipuji. Apabila itu berlimpah-limpah dalam pikiran kita, maka sukacita itu akan ada dalam kehidupan kita. Jadi bersukacita itu sebuah pilihan. Sukacita adalah sebuah pilihan. Karena itu Tuhan bilang, ayo bersukacita, ayo bersukacita. Artinya kita bisa pilih untuk bersukacita. Jaga pikiran, berdoa, bersyukur. Dan jangan banding-bandingkan diri dengan orang lain. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Saudaraku, kalau kita bandingkan diri dengan orang lain, enggak ada habisnya. Pasti kita kehilangan sukacita. Gak dapat gaji 5 juta, oh senang. Sampai kita dengar teman kita gajinya 7 juta, hilang sukacita. Kita merasa, aduh kenapa aku 5 juta, dia 7 juta. Padahal ketika belum tahu itu, dia senang sekali dengan gotiau. Tapi setelah dia tahu 7 juta itu, dia kehilangan sukacita. Dan dia protes ke bos, kenapa dia 7, aku 5. Oke dah kamu 7,5, happy. Sampai dia dengar temannya dinaikin jadi 10 juta. Dia juga gak puas lagi. Terus banding-bandingkan diri dengan orang lain. Mau sampai kemana? Saudaraku, setiap orang itu punya jalannya sendiri-sendiri. Punya tugasnya sendiri-sendiri. Jadi kita perlu menjaga pikiran kita. Ingat, kita diciptakan untuk bersuka cita. Untuk bersuka cita. Nah saudaraku, sukacita itu juga harus kita miliki dalam pekerjaan. Pengkhotbah 3 ayat 22. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bagiannya. Kita perlu bersukacita dalam apapun yang Tuhan berikan kepada kita untuk dikerjakan. Apapun itu. Kalau kita melakukannya dengan baik, kita melakukannya dengan sukacita, hasilnya apa? Kreativitas. Hasilnya apa? Fokus. Hasilnya apa? Menyenangkan. Dan itulah pintu untuk mendapat berkat lebih banyak dan lebih besar. Lakukan dengan sukacita. Dan Salomo itu berkata, tidak ada yang lebih baik bagi seorang manusia kecuali bersukacita dalam apa yang dikerjakannya. Ayo bersukacita, apapun juga yang dikerjakan, mari bersukacita. Kalau di sini ada seorang OB, office boy, lakukan dengan sukacita. Lakukan dengan tertawa, lakukan dengan gembira, lakukan dengan sebaik mungkin. Maka kita akan melihat pintu berkat itu terbuka. Beda kalau melakukan pekerjaan dengan penuh keluhan, dengan penuh protes, banding-bandingkan diri dengan orang lain. Hasilnya apa? Kreativitas mati, tertutup semuanya. Karena itu Salomo berkata, tidak ada yang lebih baik bagi seorang manusia kecuali bekerja dengan penuh sukacita. Dan Alkitab juga berkata, apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, lakukan dengan sekuat tenaga. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
Dan apabila kita melakukan pekerjaan kita dengan bersukacita, itu adalah pintu berkat. Dan Tuhan akan buka berkat lebih besar. So please, mari lakukan dengan sukacita. Belajar, lakukan dengan sukacita. Oke? Apapun juga yang kita lakukan, lakukan dengan sukacita. Melayani, lakukan dengan sukacita. Apapun lakukan dengan sukacita. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Melakukan pekerjaan kita dengan sukacita. Dan itu adalah hal yang sangat baik yang Tuhan sudah katakan kepada kita. Nah kemudian sukacita juga kita bisa dapatkan di dalam kebenaran. Alkitab berkata dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Itu yang kita kejar untuk bersukacita, bukan? Tetapi kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi di sini ada 3 hal yang disebutkan, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Dan 3 hal ini adalah 3 hal yang akan hadir di dalam kerajaan Allah. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Artinya sukacita selalu tampil bareng dengan kebenaran. Tanpa kebenaran tidak ada sukacita yang sejati. Kalau kita ingin sukacita yang sejati, sukacita yang benar-benar, maka kita perlu hidup dalam kebenaran. Itu ada sukacita yang sejati. Karena kita hidup di dalam kebenaran. Jadi sukacita adalah bagian dari kebenaran. Alkitab bilang, manusia hidup bukan cuma dari roti saja, tapi dari setiap kebenaran firman yang diucapkan oleh Tuhan. Itu adalah berkat, itu adalah sukacita. Jadi kalau kita ingin sukacita yang sejati, hiduplah di dalam kebenaran, dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Nah di sini kita bisa belajar bahwa kedagingan dan roh, keinginan roh dengan buah roh itu selalu bertentangan. Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi setiap kali melakukan keinginan daging, maka keinginan roh atau buah-buah roh itu akan tertutup oleh keinginan daging. Dan kalau kita lihat saudara, di sini Galatia 5 ayat 19 kita belajar apa yang dimaksud dengan keinginan daging. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidaan roh, permecah, kedengkian, kemampukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan saudaraku, ini semua akan menghancurkan sukacita. Ada mungkin yang berpikir bahwa dengan melakukan itu, dia merasakan sukacita. Ya, tapi sukacita dunia itu justru yang akan menghancurkan sukacita yang sejati. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, dan buah roh semuanya akan hancur ketika manusia melakukan kehendak daging. Karena itulah hidup dalam kebenaran itu adalah sumber sukacita sejati. Kalau seseorang hidup dalam kedagingan itu akan menghancurkan semua. Termasuk sukacita yang adalah salah satu buah roh. Dan di sini kita belajar kita perlu hidup dalam kebenaran. Betapa puasnya kita kalau kita sadar dan kita yakin, kita percaya aku hidup dalam kebenaran. Puas, damai sejahtera, sukacita di dalam kebenaran. Nah saudara, sukacita dari dunia. Dunia menawarkan berbagai hiburan dan kebahagiaan. Boleh enggak sih mengalami sukacita dari dunia ini? Saudaraku, apa yang membuat kita bersukacita? Cuan gede, boleh enggak bersukacita? Ya boleh dong. Iya kan? Bersukacita karena dapat cuan gede. Ya oke lah. Bersukacita karena tubuh kita sehat. Bagus. Bersukacita karena dapat pacar. Baik. Bersukacita karena sukses. Karena mencapai juara. Oke, itu semua baik. Bukan gak boleh. Boleh dong. Kita mengalami semua sukacita itu. Satu hal yang perlu kita mengerti adalah bahwa dunia menawarkan sukacita, tapi kesenangan duniawi tidak dapat memberikan sukacita yang sejati. Karena jiwa manusia diciptakan untuk menemukan kebahagiaan sejati hanya dalam Tuhan. Saudara, artinya begini. Kalau kita mengalami sukacita karena mendapat kebaikan dalam kehidupan. Ada cuan, ada kesehatan, ada keluarga yang baik, ada pacar, ada dapat rumah baru, beli mobil baru. Semua menyenangkan bukan? Tetapi saudaraku, tahukah kita bahwa ada sukacita yang lebih besar daripada itu?
Kita bisa menikmati dan boleh menikmati semuanya itu. Tapi kita perlu tahu bahwa ada sukacita yang betul-betul akan memuaskan hidup kita. Karena bukankah sukacita yang kita alami dari dunia ini adalah sukacita yang menghilang dengan cepat. Kita punya rumah baru, berapa lama sih senangnya? Kita beli mobil baru, senang kan? Senang. Boleh nggak? Boleh. Masa sih punya mobil baru nggak senang? Senang dong, tapi berapa lama? 1 minggu, 2 minggu. Dan setelah itu selesai. Kita kemudian haus lagi untuk mencari kebahagiaan yang lebih besar. Dan itulah pencarian manusia dengan kebahagiaan dari dunia ini. Saudara, sukacita dari dunia cenderung menghilang dengan cepat, tapi sukacita dalam Tuhan itu bertahan bahkan di tengah penderitaan. Cuma masalahnya saudaraku, kita itu terlalu terpikat, terlalu mudah dipuaskan dengan sukacita yang sementara, sampai kita melupakan sukacita yang kekal. Kita merasa cukup puas dengan sukacita dari mobil baru, sehingga tidak perlu lagi merasa untuk ke gereja. Kita puas karena mendapat rumah baru, sehingga kita sudah melupakan lagi hubungan pribadi dengan Tuhan. Rasanya sukacita di dunia sudah cukup untuk menggantikan. Padahal saudaraku, kita perlu sadar bahwa kita terlalu mudah dipuaskan dengan sukacita KW dibanding dengan sukacita yang asli, sukacita yang dari Tuhan. Sekali lagi, bukan kita tidak boleh sukacita terhadap apa yang kita terima, berkat-berkat kebaikan dari Tuhan. Nikmati, dan Tuhan juga mau dong. Ketika Tuhan berikan berkat kepada kita, kita bersyukur dan bersukacita, Tuhan mau. Tetapi kita tidak boleh terlalu cepat dipuaskan oleh sukacita yang sementara sampai lupa kepada sukacita yang sejati dari Tuhan. Ada sukacita yang lebih besar daripada itu. Nah saudara, kita tahu bahwa sukacita dari dunia ini membutuhkan, mensyaratkan semua keadaan baik. Kita akan bersukacita kalau semuanya baik kan? Sehat, gede untungnya, berhasil, baik, bager, setia. Semua itu dibutuhkan untuk sukacita dari dunia. Bagaimana kalau itu kemudian hilang? Saudaraku, kita tahu seorang tokoh yang bernama Ayub. Dia adalah seorang yang saya pikir sih dia penuh sukacita. Saudara pernah bayangkan gak sukacita Ayub itu penuh sukacita? Kan kita selalu membayangkan Ayub itu menderita, susah, gitu kan, sedih, berat. Pernah gak kebayang bahwa Ayub itu penuh dengan sukacita? Karena apa? Karena anak-anaknya baik, bisnisnya bagus, kesehatannya baik, hubungannya dengan Tuhan pun luar biasa. Everything okay, semuanya baik, dan pastinya Ayub menikmati itu. Ya, bersukacita, bersukacita dari semua yang dia terima dan dia punya dalam kehidupan itu. Sampai satu kali terjadi itu kan. Iblis melihat dalam sukacitanya, dalam setianya kepada Tuhan, dalam imannya kepada Tuhan. Kemudian iblis ngomong, dia kan sukacita beribadah, beriman kepada Tuhan. Ya karena hal-hal baik itulah. Coba cabut semuanya itu. Apakah dia akan tetap bersukacita? Apakah dia akan tetap percaya kepada Tuhan? Dan saudaraku, ketika saya merenungkan hal ini, benar-benar stres, benar-benar takut saudaraku. Benar-benar, kumaha lamun hal itu diujikan kepada kita. Dia datang ke gereja itu karena baik. Datang ke gereja itu karena berkat. Datang ke gereja itu karena semuanya sehat. Coba ambil semuanya itu. Apakah dia akan masih tetap bersukacita? Ketika kesehatannya habis, ketika bisnisnya hancur, ketika keluarganya menghadapi kemalangan besar, apakah dia akan tetap bersukacita? Iblis menuntut untuk Ayub membuktikan kemurnian imannya itu. Saudaraku, sukacita di dunia bisa kita nikmati, tapi bisa hilang dengan sekejap. Apabila kita mendasarkan sukacita kita kepada sukacita dunia, maka satu kali ketika iblis menuntut itu, apa yang tersisa? Dan kemudian Ayub mengalami hal itu, bukan?
iblis mengambil semuanya, hal yang baik, hal yang selama ini membuatnya bersuka cita karena menikmati kebaikan dan kenikmatan dari dunia ini. Diambil habis semuanya. Dan di sini kita melihat siapa Ayub sebenarnya. Apa yang tersisa. Dan kemudian korbannya adalah istri Ayub. Ayub, semua udah habis. Lu ngapain lagi beriman? Lu ngapain lagi bersuka cita? Lebih baik lu mati aja. Tetapi Ayub itu luar biasa. Dia memiliki satu sukacita iman yang tidak pernah digoncang oleh apapun. Banyak pertanyaan dalam pikiran Ayub. Sehingga di dalam kitab itu kita membaca pertanyaan-pertanyaan Ayub. Yang seakan-akan meminta Tuhan membuktikan bahwa dia salah. Banyak tidak mengerti kenapa bisa terjadi seperti itu. Tetapi ada satu yang kuat dalam hati Ayub. Yaitu percayanya kepada Tuhan, sumber sukacita itu. Sehingga dia pernah berkata, sekalipun Tuhan bunuh aku masih akan setia kepadanya. Wow. Ini sumber sukacita yang sejati. Bukan yang berasal dari dunia. Sekali lagi, ketika kita dapat keuntungan besar, dapat kebaikan dari Tuhan, nikmati, bersukacita dan bersyukur. Tetapi jangan terlalu mudah dipuaskan oleh hal-hal yang sementara itu. Karena ada sukacita yang lebih besar. Yang kekal, yang tidak tergoncangkan. Nah saudara, sukacita yang bertahan. Kita tahu Paulus juga adalah seorang yang mengalami banyak masalah dalam hidupnya. Dan salah satu kitab yang ditulis, surat yang ditulis oleh Paulus, itu adalah surat kepada jemaat di Filipi yang disebut dengan surat sukacita. Tetapi kita tahu bahwa surat sukacita kepada jemaat di Filipi ditulis oleh Paulus di dalam penjara. Lihat ini saudaraku. Bahkan ketika di dalam penjara, malahan Paulus yang menghibur jemaat-jemaat di Filipi itu. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Wow. Ada apa dengan Paulus? Apa yang dimiliki oleh Paulus? Sehingga dalam penjara pun dia masih menasehati orang lain. Bersukacita, ayo bersukacita. Seharusnya dia dong yang dihibur, tapi ternyata dia yang menguatkan dan menghibur orang lain. Ini adalah sukacita yang bertahan. Dari situ kita bisa mengerti bahwa sukacita sejati itu bukanlah ketiadaan penderitaan, tetapi kehadiran Allah. Itu adalah sukacita yang sejati. Kita dapat menemukan arti dari penderitaan, kesulitan hidup kita ketika kita bersama dengan Tuhan. Kita lebih banyak mengerti apa maksud Tuhan ketika mengalami penderitaan. Yaitu ketika kita dekat dengan Tuhan. Mengandalkan dan percaya kepada Tuhan. Dan apabila kita percaya kebaikan Tuhan, maka kita akan bersikap benar ketika dalam penderitaan. Kita percaya kepada Tuhan dalam semua hal. Bahkan dalam ketidaknyamanan pun kita masih percaya kepada Tuhan. Tentunya dalam keadaan seperti itu dia akan bersikap benar. Tidak akan berbuat macam-macam, berbuat aneh-aneh. Tapi dia akan bersikap benar. Ketika semuanya hilang, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau. Selain Tuhan tidak ada yang kuingini di bumi, kata Asaf. Bahkan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sukacita yang kekal, sukacita tidak tergoncangkan di dalam Tuhan. Saudaraku miliki sukacita yang sejati yang kuat ini. Sukacita di dalam Tuhan. Nah Mazmur 16 ayat 11 berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ini tulis oleh siapa? Daud. Bagaimana dia bisa menulis itu? Dia, saudaraku, tentunya mendapat hikmat dari Tuhan ketika dia menulis ayat itu. Dan kalau dia mendapat hikmat dari Tuhan, ini sebenarnya Tuhan
yang sedang menceritakan dirinya sendiri melalui tulisan Daud. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Bagaimana jalan kehidupan? Jalan kehidupan yang sangat-sangat baik adalah di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Itu jalan kehidupan. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Dan ini diberitahukan kepada kita. Jalan kehidupan bahwa di hadapan Tuhan itu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Dalam tangan kanannya itu ada nikmat senantiasa. Cari Tuhan. Ada sukacita yang kekal di dalam Tuhan. Sukacita yang tidak tergoncangkan. Nah saudaraku, keinginan kita akan sukacita itu adalah harusnya menjadi panggilan kita untuk mendekat kepada Tuhan. Hati kita ingin sukacita, bukan? Dan keinginan kita akan sukacita dalam segala kondisi, dalam segala situasi. Kita ingin sukacita, kita lelah, kita capek, kita bete, dan kita ingin sukacita. Keinginan kita akan sukacita harusnya itu merupakan panggilan buat kita dekat kepada Tuhan. Bukan ke tempat-tempat lain. Ada banyak orang yang ketika dia menginginkan kebahagiaan dan sukacita malah lari ke tempat yang salah. Tapi hari ini saudaraku mari kita sadari. Yuk kita belajar bijaksana, saya juga sama. Setiap kali ada keinginan untuk kita bersukacita dan mencari damai sejahtera, itu adalah panggilan untuk kita mendekat kepada Tuhan. Sebab di hadapan Tuhan ada sukacita dan tangan Tuhan memegang nikmat senantiasa. Dekat kepada Tuhan. Di situ ada sukacita yang berlimpah-limpah. Hal yang pertama harus diperhatikan setiap pagi adalah untuk mendapat kebahagiaan dari Tuhan. Bagaimana caranya? Dekat Tuhan. Dengan gedor, dengan baca Alkitab, dengan berdoa. Ayo cari kebahagiaan dan sukacita di dekat Tuhan. Dekat Tuhan dengan doa pagi. Apapun yang bisa kita lakukan, dekat kepada Tuhan setiap pagi. Setiap kali kita ingin bahagia dalam kehidupan, itu adalah panggilan untuk kita mencari dan mendekat kepada Tuhan. Nah saudara, yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa bersukacita, ingat akan keselamatan. Itu adalah sukacita yang sangat besar seperti 1 Petrus 1 ayat 89. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, tolong perhatikan ini. Ketika mendengar keselamatan, ada gairah nggak dalam hati kita? Ataukah ya itu mah udah biasalah, aku sudah tahu kok. Saudara, ketika hati kita menjadi tawar atau seperti biasa saja mendengar kata keselamatan, sebenarnya saat itu kita sedang tidak mengerti apa itu keselamatan. Kita tidak mengerti kita dulu itu ada di mana. Ancaman seperti apa yang kita hadapi dulu. Dan kita juga tidak ngerti hal apa yang akan kita terima nanti dengan keselamatan ini. Kemuliaan. Kita nggak ngerti itu. Sehingga kita merasa keselamatan itu biasa saja. Tapi satu kali kita akan ngerti. Keselamatan itu adalah satu hal yang perlu disyukuri. Satu hal yang sangat luar biasa. Alkitab bilang bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ada sukacita yang besar ketika kita mengingat keselamatan. Karena saudara, satu hal tolong perhatikan ini. Ketika kita kehilangan sukacita, ingat kepada keselamatan. Dan keselamatan itu harusnya membangkitkan sukacita kita. Lebih daripada sukacita karena apapun. Lebih daripada semuanya. Ketika kita kehilangan sukacita, belajar dari Daud. Dia berkata begini. Mazmur 51 ayat 14. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapi aku dengan roh yang rela. Daud kehilangan sukacita waktu itu. Kenapa? Dia jatuh dengan Batsheba. Setiap perbuatan daging itu akan menghancurkan sukacita. Dan pada saat itulah kemudian Daud berdoa.
Ya Tuhan, bangkitkan kembali sukacita karena selamat yang dari Tuhan. Keselamatan itu harusnya menjadi sukacita yang terbesar dalam hidup kita. Jangan lupakan keselamatan. Jangan merasa biasa dengan keselamatan. Itu satu hal yang terbesar yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Seharusnya sukacita terbesar kita adalah tentang keselamatan. Itu sukacita yang terbesar. Nah saudara, kita mau berkorban untuk sesuatu yang berharga, bukan? Berapa banyak berharganya sesuatu itu kita bisa diukur dengan apa yang kita usahakan untuk hal itu. Nah satu kali saudara, katakanlah begini, kita pergi ke sebuah tempat, dan ketika pergi naik mobil itu kita lupa, pakai cincin berliannya gede banget. Waduh gimana nih, kita mau pergi dalam perjalanan dan itu cincin gede banget. Dan pada waktu gede banget begitu, saudaraku, waduh ini bisa macam-macam nih. Kejadiannya jadi bisa macam-macam kan. Udahlah saya ambil tuh cincinnya dicopotin, masukin ke tas kan. Ketika masukin ke tas, ya udah kita masuk ke restoran, kita makan dah. Kita makan dan kemudian kita makan, kita masukin cincin, kita masukin paspor. Tahu dong kita mau kemana. Oke, masukin paspor dan kemudian makan. Ada dompet di situ, ada segala macam di situ, kemudian kita makan. Dan ketika makan di restoran, ya kita, waktunya udah mepet, ayo cepat gitu loh. Dan kemudian kita cepat-cepat pergi dari restoran itu. Dan ketika cepat pergi setengah jam di jalan tol, tiba-tiba ingat tas ketinggalan di restoran. Berlian, paspor, dompet, semua ada di situ. Apa yang dilakukan? Paniknya, saudara. Itu berlian, itu miliaran itu. Sekian gede banget. Berlian yang jarang, sempurna. Dan itu membuat kita panik banget karena ketinggalan di restoran. Dan apa yang harus kita lakukan? Ini jalan tol satu arah. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kita sudah setengah jam tinggalkan restoran. Kepanikan luar biasa bukan? Waduh panik, paspor ada di situ, berlian ada di situ, dompet ada di situ. Sehingga kemudian pada saat itu mungkin saja saudara, mungkin saja orang ini akan melakukan hal-hal di luar kebiasaan bukan? Karena begitu berharganya barang yang tertinggal dan hilang itu. Dia mungkin lawan arus berbalik arah. Dan itu menjadi nekat di luar kebiasaan. Karena benda itu saudaraku. Atau mungkin kita mencari U-turn yang terdekat, ngebut secepat-cepatnya. Karena kita sudah tinggalkan restoran setengah jam lamanya. Dan saudara ketika sudah ngebut seperti itu dalam kepanikan, stres, pikirannya kemana-mana. Akhirnya dia sampai ke restoran itu, dia masuk ke ruang ke tempat parkir. Anda bisa bayangkan bagaimana dia bersikap di tempat parkir. Cepat-cepat keluar. Biasanya pintu ditutup pelan-pelan, sekarang banting jebet, kemudian dia lari. Duduk di mana tadi? Duduk di mana tadi? Dan ketika duduk di situ, dilihat tidak ada apapun. Tas tidak ada di situ. Apa yang kemudian terjadi? Yang kemudian terjadi adalah orang ini panggil waiter. Panggil waiter, aku duduk di sini tadi. Ada tas ketinggalan. Waduh, panggil manajer. Manajer datang dan kemudian dia tanya kepada manajer ini. Di sini ada tas. Tadi saya ketinggalan. Apakah Bapak temukan itu? Waduh Pak, apa isinya? Isinya adalah dompet, isinya adalah paspor, dan isinya adalah berlian. Dan kemudian si Bapak manajer ini berkata, betul Pak, kami sudah simpan dan amankan. Saudara yang dengar aja kelihatan tuh. Ya, senang banget. Sukacita banget, iya kan? Sukacita banget kelihatan dari wajah saudara. Plong. Aduh, kalau aku ngalamin itu gimana? Saya ingin tanyakan kepada saudara, dengerin saya. Mana sukacita yang lebih besar? Apakah ketika dia beli berlian itu, dia bawa ke rumah? Atau ketika dia temukan kembali berliannya yang hilang? Mana yang lebih bersukacita? A atau B?
B. Sudah tahu maksud saya? Tuhan kehilangan saudara. Dan untuk itu, dia berjuang habis-habisan untuk mendapatkan engkau kembali. Dan saya yakin ketika Tuhan sudah dapatkan kita kembali, ada sukacita yang luar biasa di hati Tuhan. Lukas 15 ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak membutuhkan pertobatan. Saudara, maksud saya adalah kalau Tuhan bersukacita sehebat itu, apakah ada sukacita dalam hatimu? Ataukah kita anggap keselamatan itu biasa saja? Bersukacita karena kita sudah ditebus, karena kita sudah diselamatkan. Satu hal yang luar biasa, Tuhan sudah melakukan segalanya untuk kita. Saudaraku, sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita ingat, pengorbanan yang Tuhan sudah lakukan untuk kita, itu begitu hebat, itu begitu besar. Dan saya ingin kita semua mengerti sukacita yang besar di surga ketika melihat anak-anak Tuhan ini hidup dalam kebenaran, ditebusnya, dan Tuhan sudah memperoleh kita kembali. Miliki sukacita yang besar. Kalau Tuhan saja sudah memiliki sukacita itu, mari kita juga memiliki sukacita di hadapan Tuhan. Karena itu biarlah ketika kita makan dan minum perjamuan kudus, kita ingat pengorbanan yang Tuhan lakukan untuk menebus kita. Tuhan mau kita bersukacita. Tuhan mau kita hidup dalam damai sejahtera. Karena itu jangan terganggu dengan banyak hal yang mungkin tidak nyaman dalam hidup kita. Tetapi marilah kita bersukacita senantiasa. Amin. Mari bersukacita. Tetaplah bersukacita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.